Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bangku Kuliah. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel ini, silahkan Anda subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bangku Kuliah. Oke, pada kali ini kita akan membahas yaitu tentang bagaimana sistem konduksi yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Ada beberapa yang perlu kita akan lebih dalami di sini. Pertama itu adalah sistem konduksi jantung itu sendiri. Kemudian berikutnya yang kedua suara jantung. Yang ketiga pembuluh darah. Yang keempat perbedaan arteri dan vena. Selanjutnya pemeriksaan nadi. Berikutnya lagi adalah tekanan darah. Dan yang terakhir adalah kelainan-kelainan yang sering ditemukan pada sistem kardiovaskuler. Dalam hal ini adalah patologinya, ya. Oke, kita langsung pada sistem konduksi jantung. Jadi sebagaimana diketahui bahwa jantung kita ini adalah organ yang berotot dan dia berdenyut, gitu ya. Nah, bagaimana bisa terjadi denyutan ini? Mari kita akan perdalam dalam sistem konduksi jantung, ya. Jantung, kalau kita lihat jantung, maka jantung itu memiliki sistem kelistrikan. Nah, kelistrikan jantung itu berawal dari atrium kanan di sini, di titik yang namanya sinus arterial node atau SA node. Orang juga sering menyebut atau istilah yang terkenal dengan SA node ini adalah pacemaker. Jadi pacemaker jantung itu sama dengan SA node. Jadi dia terjadi di atrium kanan. Nah, kemudian setelah terjadi pembangkitan listrik di SA node ini, kemudian dia dilanjutkan ke atrium kiri. Dan selanjutnya nanti mendapat penghambatan sedikit di atrioventricular node. Kemudian selanjutnya akan dibawa di bundle of His. Nah, dari bundle of His ini kemudian dia akan menuju ke atrium ventricle kiri dan ventricle kanan melalui percabangan namanya right bundle branch kalau dia menuju ke ventricle kanan, sedangkan bagian kiri itu adalah left bundle branch. Nah, untuk selanjutnya kemudian dia akan masuk ke serat Purkinje. Nah, itu adalah sistem konduksi jantung. Jadi kita ulangi bahwa sistemnya mulai dari SA node, kemudian disebar ke atrium kiri, kemudian menuju ke bundle of His, ya. Kemudian nanti selanjutnya bercabang ke kiri dan ke kanan untuk menuju ke ventricle, ya, kiri dan kanan. Selanjutnya disebarkan ke serat-serat Purkinje. Nah, ini adalah sistem kelistrikan dari jantung atau sistem konduksi jantung. Kalau kita melihat sifat konduksinya itu, ini khas pada jantung. Pertama itu ada namanya otomatisasi. Jadi otomatisasi itu ada, jadi terjadinya tidak bisa dikendalikan, jadi otomatis, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia ritmis, dia punya ritmisitas atau punya irama. Dan ini dipengaruhi oleh sistem saraf otonom yang ada di dalam tubuh, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sekarang kita lihat, kalau dilihat dari grafik di sini, sebetulnya ketika terjadi lompatan listrik atau pembangkitan dari potensial aksi yang kemudian membangkitkan listrik jantung di sanut, itu yang pertama kita lihat, ya, dia akan menghasilkan gelombang. Nah, kalau terjadinya di SA node tadi, di pacemaker itu di atrium kanan, maka dia akan nanti berwujud atau menghasilkan gelombang namanya gelombang P. Itu ketika menggambarkan bagaimana atrium itu melakukan depolarisasi, ya. Jadi depolarisasi atrium itu terjadi, maka dia akan muncul gelombang P. Selanjutnya ketika atrium itu beristirahat kembali, namanya repolarisasi, maka akan nanti memunculkan gelombang itu akan turun, ya. Nah, selanjutnya nanti disusul dengan ventricle. Ventricle itu mengalami depolarisasi, maka akan muncul nanti gelombang yang namanya kompleks QRS, ya. Nah, setelah itu ketika sistem konduksi berlanjut ke
ventricle itu kembali, dia makan setelah dia berdepolarisasi atau berkontraksi, maka dia istirahat kembali. Nah, itu akan mengumpulkan nanti gelombang T, ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya kalau terjadi atrium itu mengalami depolarisasi, dia akan munculkan gelombang T. Kemudian selanjutnya ventricle yang berdepolarisasi atau menghasilkan gelombang kompleks QRS, dan ketika dia beristirahat maka akan melambangkan gelombang T. Sebagaimana kita kalau melihat di EKG hanya dua aja sebetulnya peristiwa itu yang terjadi, ada depolarisasi dan repolarisasi. Ya seperti ini. Jadi adalah gelombang irama sinus normal yang akan tampak ketika kita merekam EKG, ya, merekam jantung menggunakan EKG atau ECG. Nah, jadi akan muncul gelombang P secara normal, kemudian kompleks QRS, dan satu lagi adalah gelombang T, seperti itu. Selanjutnya sekarang kita akan lihat bunyi jantung. Ya, kenapa jantung itu bisa berbunyi? Ya karena ada di situ kontraksi. Jadi kontraksi jantung itu nanti menyebabkan tertutupnya beberapa katup, ya. Nah, menutupnya katup ini akan menimbulkan suara. Bunyi jantung 1 itu menutupnya karena menutupnya katup mitral dan katup triguspid. Nah, ini kalau kita ukur dia waktu kita mengukur tekanan darah, maka munculkan namanya tekanan sistolik. Kemudian berikutnya bunyi kedua yaitu menutupnya katup aortik dan pulmoner. Ya, jadi ini ketika jantung itu kemudian kita mengukur tensi, dia adalah suara terakhir yang terdengar ketika mau hilang. Nah, itu namanya diastol. Bunyi pertama itu menghasilkan suara pertama namanya dup, dan bunyi berikutnya adalah namanya duk. Nah, itu ya. Kalau kita mau melakukan auskultasi untuk mendengar suara jantung ini, maka kita menggunakan stetoskop. Oke, sekarang kita lihat ini arteri dan vena. Sebelumnya juga sudah dibahas selintas, ya. Yang jelas kalau arteri ini pasti dia meninggalkan jantung untuk kemudian membawa darah segar atau kayak oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian baru adalah vena. Vena ini mengembalikan darah yang sudah dipergunakan oleh tubuh untuk kembali kepada jantung di atrium kanan, dan di antara ini ada jembatan nanti sebagai capillary bed atau capillaire itu yang menghubungkan antara keduanya. Ini adalah gambaran dari arteri kita, jadi sistem pembuluh darah ini, ya. Jadi ketika dia sudah keluar dari jantung melalui aorta, naik menjadi aorta ascendens, kemudian melengkung menjadi aorta, kemudian baru menyebar ke seluruh tubuh. Kalau dia di bagian lengan ini, maka dia akan menyusuri namanya arteria subclavia di bagian kanan. Di bagian kiri pun juga demikian, kemudian masuklah ke dalam arteri brachialis nanti, sampai kepada nanti radial dan ulnar. Biasanya kalau kita mau mengukur tensi kan kita melakukan di daerah arteri brachialis ini. Ini kalau di bagian inferior, jadi pembuluh darah tuh langsung bisa ke femoral, ya, kemudian dorsalis pedis di sini. Selanjutnya kita lihat sini perbedaan dari antara vena dan pembuluh darah. Sini dari sisi susunannya, ya. Jadi susunannya bagian luar namanya tunica epipendesia, kemudian bagian tengah namanya tunica media, dan bagian dalam atau tunica intima. Dan di dalam ini adalah isinya lumen dari pembuluh darah. Apa bedanya arteri dan vena? Yang pertama kita lihat dari dinding, ya. Kalau arteri itu biasanya tebal dan elastis dibanding dengan vena biasanya tipis dan kurang elastis. Kemudian jumlah dan letak. Kalau dari arteri satu terdapat pada keluarnya jantung, sedangkan vena itu di semua pembuluh. Kemudian darah yang di bawah, kalau pada arteri itu dia kayak kalau oksigen, ya, kecuali pada arteri pulmonalis. Demikian dan vena, kalau vena itu kayak karbon dioksida di CO2 atau karbon dioksida, kecuali di vena pulmonalis. Kemudian aliran seperti apa arah alirannya? Kalau arteri itu meninggalkan jantung, kalau vena menuju jantung. Tekanan kuat pada arteri, sedangkan lemah pada vena. Nah, letaknya kalau di arteri itu biasanya di bagian dalam dari tubuh, sedangkan kalau vena itu ada di permukaan tubuh.
Sekarang bagaimana kita mendapatkan pemeriksaan nadi itu? Jadi kalau kita mau melakukan pemeriksaan nadi, kita nanti akan mengamati intensitas, jumlah denyutan dan iramanya ya. Karena hal ini akan mempengaruhi nanti apakah ada kelainan-kelainan ya, bisa kita temukan. Di mana saja kita bisa mengukurnya, bisa di arteri radialis ya, di pergelangan tangan, brachialis ya, kemudian dengan atas ini, kemudian arteri karotis itu di leher, temporalis itu di pelipis, femoralis itu di femur ya, kemudian arteri dorsalis pedis itu ada pada kaki. Jadi kita bisa melakukan pengukurannya di sini nanti. Kalau dari sisi kecepatan, semakin usianya makin kecil, maka kecepatannya semakin tinggi dibanding dengan orang dewasa. Sebagaimana dia di sini, jadi pada anak yang baru berakhir, ya bayi baru lahir itu 140 kali per menit. Dan orang dewasa rata-rata itu ada 60 sampai 70 kali per menit ya, rata-ratanya itu. Jadi rentangnya dari 60 sampai 70 kali per menit. Oke, sekarang kita lihat tekanan darah ya. Jadi bagaimana tekanan itu bisa terjadi? Sebagaimana kita ketahui pembuluh darah kita atau arteri kita itu dia adalah pipa tempat mengalirnya darah atas komponen-komponen nutrisi, termasuk adalah gas yang ada di sini, karbon dioksida maupun O2. Nah, aliran darah ini tentu nanti akan secara linear akan mengalir maju ke depan, tetapi samping itu juga dia akan memberikan gaya kepada permukaan dinding pembuluh darah ya. Nah, gaya yang diberikan kepada permukaan pembuluh darah inilah kemudian nanti akan menimbulkan tekanan ya. Nah, semakin jauh dia mengalir, tentu hambatannya juga akan semakin besar. Sehingga kita menemukan rumus gaya seperti ini, P sama dengan F per A. Jadi tekanan darah itu adalah gaya yang berasal dari darah yang mendorong dinding pembuluh darah, itu namanya tekanan darah. Kalau mau mengukurnya, kita bisa melakukan di daerah brachialis, bisa di kanan maupun di kiri. Biasanya kita menggunakan arteri brachialis kiri ya, karena agak proksimal dari daerah jantung. Jadi ketika jantung melakukan pemompaan, maka kemudian dari aorta itu dia naik dipompakan ke seluruh tubuh yang ke atas, kemudian salah satunya misalkan sini yang kita biasa ukur adalah di arteri brachialis. Jadi tekanan di arteri brachialis itu memberikan gambaran yang nyata pada seluruh tubuh itu bahwa tekanannya sama, sehingga kita ya lebih gampang untuk mengambil tekanan darah itu atau mengukur tekanan darah itu di arteri brachialis. Kita perhatikan sekarang coba pada grafik Y dan X ini ya. Jadi X ini menggambarkan waktu, Y ini adalah tekanan darah. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita mengukur tekanan darah itu kita sebetulnya harus mendengarkan di sphygmanometer itu ya, atau di tensimeter itu adalah suara, yaitu suara sistol dan diastol. Nah, kontraksi itu nanti sama relaksasi adalah dua hal yang terjadi ketika kita mengukur tensi. Nah, kontraksi itu sifatnya biasanya waktunya dari sisi waktu dia lebih pendek dibanding dengan relaksasi. Kita contoh misalkan di sini ya. Jadi tensi itu dari pengukuran di sini misalkan ada 118 dan 75. 118 itu adalah tekanan sistol, sedangkan 75 itu adalah tekanan diastol. Lalu bagaimana terjadinya? Nah, kontraksi ketika sekali lagi tadi pompa jantung, kemudian dia akan memberikan tekanan yang kuat. Nah, tekanan ini kemudian akan menimbulkan sistol, ya, tekanan sistol. Jadi kalau kita pada pengukuran tensi, maka suara yang pertama kali terdengar ketika kita sudah mulai menurunkan menurunkan tensi itu, maka dia terdengar pertama kali namanya sistol. Kemudian selanjutnya dia terus semakin menurun, yang menggambarkan bahwa itu jantung itu sedang mengalami relaksasi. Kemudian turun sampai batas ketika terakhir terdengar di tensimeter itu di angka yang menunjukkan 75. Berarti itu adalah tekanan diastolnya. Nah, jadi itu ya terkaitan dengan tekanan darah.
Jadi kalau seperti melihat di sini bawah 120 misalkan itu per 80, artinya apa? Bahwa 120 itu adalah tekanan sistoliknya, sedangkan diastolik itu ya 80 itu adalah diastolik. Nah, tekanan darah itu secara normal tentu akan mengalami perubahan setiap harinya ya. Bahkan bukan setiap hari, setiap saat berubah, tergantung dari beberapa hal. Bisa karena stres, bisa obat-obat tertentu, ya, makanan yang kita sensitif terhadapnya, kemudian mengkonsumsi kafein yang terlalu tinggi, termasuk dehidrasi dan demam, ini mempengaruhi tekanan darah. Tapi yang kita inginkan rentangnya kira-kira 120 per 80. Jangan sampai nanti naik di 140-90, karena ini sudah mengalami perubahan yang mengarah kepada hal yang patologis. Kita sebut dengan hipertensi ya. Nah, jika naik turun tekanan selisih rata-ratanya 15 mm air raksa atau mm Hg, maka dua risikonya bisa ke jantung sebesar 30% dan hampir mendekati 50% itu terjadi serangan stroke karena selisih dari tekanan ini 15 mm Hg. Nah, kalau kita mengukur tekanan darah itu bisa kita sebagai pedomannya di sini untuk membaca ya. Jadi sistolik itu nilai rentang tidak kurang dari 120, artinya dari 100 sampai 120 itu dianggap normal. Sedangkan ini dari di diastol itu 60 sampai 7 sampai 80 masih dianggap normal ya. Di atas itu misalkan dia 160 berarti ini sudah hipertensi. Kalau dia diastolnya di atas 100 ini juga menggambarkan tekanan darah. Misalkan 200 per 100 ini berarti tekanan darahnya sangat tinggi ya, berbahaya. Nah, karena itu harus segera diturunkan. Nah, kalau orang farmasi ya tentu harus menurunkan tekanan darah secepat mungkin melalui tindakan segera, yaitu memberikan obat di bawah lidah ya, atau sublingual istilahnya. Nah, kalau mau lewat vena berarti kita memberikan lewat intravena. Nah, ini beberapa kelainan yang kita bisa temukan di jantung atau di pembuluh darah. Misalkan pertama itu ya, di katup atau valve itu bisa kita temukan ada penyakit katup ya, karena akibat dari endokarditis atau radang pada lapisan jantung paling dalam. Di otot jantung demikian, ada bisa gagal ya, gagal jantung ya, biasanya karena miokarditis atau peradangan pada otot miokardium jantung. Kemudian perikardium, biasanya perikardial effusion. Jadi ini ada cairan ditemukan di antara atau penumpukan cairan di antara parietal perikardial dan visceral perikardial. Kemudian sistem konduksi bisa terjadi aritmia ya. Kemudian juga bisa di arteri koroner ya, bisa terjadi penyakit jantung koroner. Kemudian kan di pembuluh darah itu di arteri bisa periferal artery disease atau adanya penyakit arteri bagian perifer, kemudian pada vena juga venous insufficiency, kemudian di kapiler bisa penyakit leak ya, kemudian karena efek dari sepsis dan seterusnya. Nah, tips kira-kira jantung kita supaya mau sehat itu pertama tuh ya, prinsip sehat ini diterapkan: seimbang gizi, kemudian menyiapkan rokok, hadapi dan atasi stres, awasi tekanan darah, dan teratur berolahraga. Nah, ini adalah sekilas tentang jantung ya. Silahkan ditonton videonya. Kalau kurang jelas Anda bisa komen di channel, dan semoga bermanfaat buat kita.